Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang glaukoma kronik. Pendahuluan, glaukoma merupakan suatu neuropati optik yang disertai dengan adanya defek lapangan pandang. Glaukoma merupakan penyebab kebutaan kedua di dunia. Glaukoma dapat dibagi menjadi glaukoma primer dan glaukoma sekunder. Glaukoma primer adalah glaukoma dengan etiologi yang tidak pasti, di mana tidak didapatkan kelainan yang merupakan penyebab dari glaukoma. Sebelum membahas glaukoma lebih lanjut, terlebih dahulu kita membahas tentang anatomi bilik mata depan dan juga fisiologi dari aqueous humor. Pengaturan tekanan intraokular tidak lepas dari struktur bilik mata depan. Hal ini disebabkan karena aliran aqueous humor melewati bilik mata depan sebelum memasuki kanal sklem. Bilik mata depan dibentuk oleh persambungan antara kornea perifer dan iris. Struktur okular utama yang berhubungan dengan dinamika aqueous humor adalah badan siliar sebagai tempat produksi aqueous humor, trabecular meshwork, dan juga ovioscleral pathway sebagai jalur drainase dari aqueous humor. Drainase aqueous humor sendiri terjadi secara pasif melalui dua jalur pada sudut bilik mata depan. Pertama, jalur konvensional dimulai dari aqueous humor yang melewati trabecular meshwork masuk ke dalam kanal sklem, dan kemudian menuju ke saluran kolektor internal dan akan keluar melalui pena episklera. Kedua, ada jalur non-konvensional terjadi di official meshwork dan sisi anterior dari otot ciliaris. Aliran aqueous humor memasuki jaringan ikat di antara berkas otot melalui ruang suprachoroid dan akan keluar melalui sklera. Baik, di sini kita membahas tentang glaukoma. Secara definisi, glaukoma adalah suatu neuropati optik kronis yang ditandai dengan adanya pencekungan atau cupping pada diskus optikus serta adanya pengecilan atau defek lapangan pandang yang biasanya disertai juga dengan adanya peningkatan tekanan intraokular. Pada presentasi kali ini kita akan fokus membahas glaukoma primer. Glaukoma primer dibagi menjadi glaukoma primer sudut terbuka atau open angle dan glaukoma primer sudut tertutup atau close angle. Berikut untuk klasifikasi, ada primary open angle glaukoma dan juga primary angle closure glaukoma. Primary open angle glaukoma atau glaukoma primer sudut terbuka merupakan suatu kelainan secara optik kronis yang bersifat progresif dan terjadi secara perlahan dengan pola kerusakan saraf optik yang khas dan adanya kehilangan lapangan pandang. Primary open angle glaukoma memiliki karakteristik di mana bersifat progresif. Biasanya ditemui adanya peningkatan TiO, terjadi kerusakan saraf optik, adanya kehilangan lapangan pandang, dan tidak ditemukan adanya glaukoma sekunder. Untuk etiologi, adanya peningkatan terhadap resistensi dari drainase pada trabecular meshwork meskipun sudut drainase antara kornea dan iris tetap terbuka. Resistensi ini kemudian akan menyebabkan terjadinya adanya peningkatan dari tekanan intraokular. Di Indonesia sendiri, prevalensi glaukoma adalah sekitar 0,46% atau berarti 4-5 dari 1000 orang menderita glaukoma. WHO sendiri memperkirakan sekitar 4,5 juta orang mengalami kebutaan akibat glaukoma. Adapun faktor risiko dari glaukoma, pertama adalah tekanan intraokular, kedua central corneal thickness, yang ketiga ras, yang keempat usia, yang kelima riwayat keluarga, yang keenam miopia. Untuk patogenesisnya, di mana terjadi gangguan sistem drainase dari aqueous humor yang akan menyebabkan terjadinya peningkatan terhadap tekanan intraokular. Peningkatan tekanan tersebut menyebabkan adanya optic damage yang akan bermanifestasi sebagai adanya defek pada lapangan pandang. Gangguan sistem drainase dapat terjadi melalui berbagai mekanisme. Yang pertama,
adanya obstruksi dari jaring trabekular oleh material asing. Yang kedua, hilangnya sel endotel trabekular yang mengakibatkan berkas trabekular menyatu. Yang ketiga, hilangnya aktivitas fagositosis sel endotel trabekular. Yang keempat, hilangnya vakula raksasa dari sklem endotelium kanal. Yang kelima, berkurangnya ukuran dan kepadatan dari pori-pori di dinding kanal sklem. Kemudian pada glaukoma terjadi kerusakan pada papil glaukomatosus. Terdapat dua teori yang mengemukakan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Pertama, teori iskemik, di mana peningkatan TiO akan menyebabkan adanya gangguan pada mikrosirkulasi. Akibatnya adalah terjadinya kematian pada seret saraf pada diskus optik. Teori yang kedua atau teori mekanik, di mana peningkatan TiO akan secara langsung menyebabkan terjadinya kerusakan pada saraf retina. Gejala yang khas dari glaukoma primer sudut terbuka, di mana bersifat menahun, di mana gejala dini sulit ditemukan karena penyakit berjalan sangat pelan atau silent disease. Biasanya selalu bilateral, sering satu mata terkena terlebih dahulu, dan keadaannya sering lebih berat pada satu mata dari mata yang satunya lagi. Injeksi siliar umumnya tidak terlihat, refleks pupil agak lambat, adanya tekanan bola mata yang meninggi, BMD mungkin normal, dan pada gonioskopi didapatkan sudut terbuka. Lapangan pandang mengecil atau menghilang, adanya atrofi dari nervus opticus, dan terdapat kapi, dan tes provokasi positif. Pemeriksaan diagnostik yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan tonometri, gonioskopi, tata laksana dari glaukoma bertujuan untuk menurunkan tekanan intraokular. Dapat diberikan terapi medikamentosa, terapi laser, dan juga terapi pembedahan. Pertama, terapi medikamentosa dapat dipilih agen-agen yang bekerja untuk menurunkan tekanan intraokular, seperti menurunkan produksi aqueous humor, seperti golongan beta adrenergic receptor antagonis dan juga carbonic anhydrase inhibitors. Kemudian terdapat agen yang meningkatkan aliran drainase aqueous humor, seperti golongan prostaglandin analog, dan juga terdapat agen yang menurunkan produksi dan juga meningkatkan aliran drainase dari aqueous humor, seperti golongan alpha adrenergic agonis. Kemudian terapi laser diberikan apabila terapi medikamentosa tidak adekuat. Seperti trabekuloplasti laser merupakan jenis tindakan penggunaan laser untuk menimbulkan luka bakar melalui suatu geniolensa kejalingan trabekular, sehingga dapat mempermudah aliran keluar dari aqueous humor karena efek luka tersebut. Kemudian juga dapat dipilih terapi pembedahan seperti trabekulektomi, merupakan suatu prosedur yang paling sering digunakan untuk memintas saluran-saluran drainase normal, sehingga terbentuk akses langsung aqueous humor dari bilik mata depan ke jaringan subkonjungtiva dan orbita. Prognosis: coat vitam bonum, coat sanationam dubi ad malam, coat functionam dubi ad malam. Mungkin hanya itu yang dapat dipresentasikan. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.